Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ibu Dr. Dewi Langkana MSc, yang terhormat Ibu Dr. Chansanah Diawati MSI, yang terhormat Ibu Dr. Vianti MPD, dan teman-teman Bapak Ibu mahasiswa Magister Pendidikan IPA yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang rancangan alat peraga biologi, yaitu tentang pembentukan urin. Kelompok kami beranggotakan Anadia Rosaria, Nasiruddin, dan Putri Fahrunisa. Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Latar belakang, alat peraga merupakan salah satu dari media pembelajaran yang mampu memberikan pemahaman kepada peserta didik dengan cara demonstrasi atau melakukan percobaan secara langsung. Nah, penggunaan alat peraga ini mampu meningkatkan motivasi peserta didik secara langsung dalam pembelajaran, sehingga proses pembelajaran akan menjadi lebih bermakna karena peserta didik merasa tertarik untuk mengikuti pelajaran yang disampaikan. Salah satu contohnya yaitu pada materi sistem ekskresi. Nah, materi sistem ekskresi merupakan salah satu materi yang pernah dialami oleh setiap peserta didik, sehingga pembelajaran pada materi ini menjadi semakin menarik apabila difasilitasi dengan adanya suatu alat peraga dalam menanamkan suatu konsep. Salah satu bentuk alat peraga yang dapat dirancang adalah alat peraga pembentukan urin dalam sistem ekskresi manusia. Rumusan masalah yaitu bagaimana pengembangan alat peraga proses pembentukan urin pada materi sistem ekskresi. Tujuannya itu untuk mengembangkan alat peraga proses pembentukan urin pada materi sistem ekskresi. Selanjutnya yaitu landasan teori yang terdiri dari pengertian sistem ekskresi, kemudian ginjal, identitas pembelajaran, dan rujukan jurnal. Sistem ekskresi merupakan salah satu mekanisme tubuh untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme. Nah, zat sisa metabolisme ini bersifat racun bagi tubuh jika tidak dikeluarkan. Secara terus-menerus akan merusak berbagai organ dalam tubuh. Selanjutnya yaitu ginjal. Nah, ginjal ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu sebagai alat pembuangan sampah nitrogen dari darah dalam bentuk urea atau NH2 2 kali CO. Kemudian yang kedua mengatur keseimbangan air dan garam darah. Yang ketiga membuang substansi asing, obat, dan zat racun. Setiap ginjal ini tersusun atas bagian-bagian. Yang pertama yaitu korteks, di mana korteks yaitu merupakan lapisan luar yang mengandung badan Malpighi, tubulus proksimal, dan tubulus distal. Nah, lapisan tersebut menempati sepertiga bagian ginjal. Kemudian yang kedua yaitu medula, yaitu bagian dalam ginjal yang mengandung pembuluh, pengumpul, dan lengkung Henle. Bagian tersut bermuara pada tonjolan papila di ruang ginjal atau pelvis renalis. Nah, medula ini menempati 2/3 bagian dari ginjal. Kemudian selanjutnya yaitu proses pembentukan urin, di mana pada proses pembentukan urin ini ada tahap filtrasi, kemudian reabsorpsi, dan augmentasi. Di mana pada tahap filtrasi ini merupakan proses penyaringan darah yang berlangsung di glomerulus dalam badan Malpighi. Nah, tekanan darah di dalam glomerulus ini sangat tinggi karena jantung memompa darah melalui aorta lalu ke dalam arteri ginjal. Akibatnya air, kemudian sampah nitrogen, glukosa, dan garam-garam mineral ini
dipaksa melewati dinding kapiler dari glomerulus. Nah, bahan-bahan yang sudah disaring tersebut akan masuk ke kapsul Bowman dan terbentuk urin primer atau filtrat glomerulus. Nah, kemudian pada tahap reabsorpsi, yaitu proses penyerapan kembali bahan-bahan yang masih ada dalam darah setelah mengalami filtrasi. Nah, urin primer tadi yang telah meninggalkan kapsul Bowman, kemudian selanjutnya menuju tubulus melewati pembuluh kapiler. Nah, di dalam kapiler ini urin primer ini akan mengalami reabsorpsi. Sebagian besar proses reabsorpsi ini dilakukan secara transport aktif. Sedangkan air akan tetap diserap secara osmosis. Nah, kemudian tahap yang ketiga yaitu augmentasi, di mana pada tahap augmentasi ini adalah proses penambahan ion K positif, kemudian senyawa NH3 dan ion H positif pada urin sekunder di dalam tubulus konvolusi distal. Nah, hasilnya ini nanti berupa urin yang akan dimasukkan ke dalam tubulus pengumpul. Nah, urin dari tubulus pengumpul selanjutnya dialirkan melalui pelvis renalis, kemudian ureter, dan ditampung dalam kandung kemih. Selanjutnya yaitu gangguan pada sistem ekskresi. Yang pertama yaitu diabetes insipidus, kemudian diabetes mellitus, albuminuria, edema, kemudian uremia, poliuria, oliguria, anuria, dan gagal ginjal. Selanjutnya itu identitas pembelajaran, kompetensi dasar. Kompetensi dasar pengetahuan yaitu menganalisis sistem ekskresi pada manusia dan memahami gangguan pada sistem ekskresi serta upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi. Untuk kompetensi dasar keterampilan 4.10 membuat karya tentang sistem ekskresi pada manusia dan penerapannya dalam menjaga kesehatan diri. Indikatornya yang pertama, untuk indikator pengetahuan, yang pertama menyebutkan organ-organ penyusun sistem ekskresi pada manusia, yang kedua mendeskripsikan fungsi sistem ekskresi, yang ketiga menjelaskan hubungan struktur dan fungsi organ ginjal, yang keempat mengidentifikasi kelainan dan penyakit yang terjadi pada ginjal. Kemudian untuk indikator keterampilan yaitu yang pertama membuat percobaan sederhana pembentukan urin pada manusia, yang kedua menyusun rencana pola hidup yang harus kita lakukan untuk menjaga sistem ekskresi pada ginjal. Untuk artikel rujukannya yaitu dari Luciawati Hamsyah Dewi tahun 2020 mengenai analisis penalaran ilmiah siswa pada penggunaan media analog proses pembentukan urin, Jurnal Biologi dan Pendidikan Biologi. Kemudian jurnal dari Situmorang, Risya Permana dan kawan-kawan tahun 2017 mengenai perancangan alat alga purin, alat peraga pembentukan dan pengujian urin melalui manipulasi cara kerja nefron, Jurnal Pendidikan Biologi. Untuk metode pengembangan alatnya, yang pertama yaitu waktu pembuatan alat. Perancangan alat ini dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2021, sedangkan pembuatan alat akan telah dilaksanakan pada 22 Juni tahun 2021. Kemudian untuk alat dan bahannya, alat yang dibutuhkan yaitu yang pertama styrofoam, double tip, spidol warna biru dan merah, selang ukuran kecil, cutter, lem fox, gunting, solatif, kasa, botol plastik bekas, botol air mineral gelas bekas. Untuk bahan-bahan yang dibutuhkan yang pertama beras sebagai protein, bubuk teh sebagai gula, bubuk kopi sebagai garam, dan air secukupnya. Lalu langkah-langkah pembuatannya, yang pertama menyiapkan styrofoam dan menggambar setka nefron, lalu mewarnai gambar dengan warna merah dan biru, lalu membentuk selang menyerupai saluran kemih, kemudian ditempelkan di styrofoam menggunakan solatif, kemudian memasukkan kasa ke bagian tubulus contortus proximal sebagai proses penyerapan kembali, kemudian membuat identitas untuk menandai bagian-bagian saluran pembentukan urin dan juga proses yang terjadi pada setiap bagian, kemudian menempelkan menggunakan lem fox.
Selanjutnya menempelkan alat peraga menggunakan double tip, lalu memotong botol plastik bekas menjadi 2 bagian membentuk corong, lalu membuat lubang pada tutup. Selanjutnya memberi kain kasa pada corong, kemudian memasang corong pada selang bagian atas, botol air mineral gelas bekas pada selang bagian bawah. Untuk cara kerja alat peraga yaitu memasukkan beras, bubuk kopi dan bubuk teh secukupnya yang melambangkan zat terlarut dan tidak terlarut dalam urin, diaduk sampai bercampur merata. Lalu memasukkan cairan yang sudah dibuat ke dalam saluran selang melalui corong yang sudah diberi kain kasa. Berikut ini adalah gambaran rancangan alat peraga pembentukan urin. Kemudian untuk variabel pengembangan alatnya, variabel kontrolnya itu hasil filtrasi, variabel manipulatifnya itu cairan, campuran air, kopi, teh, dan beras, kemudian variabel responnya bagian-bagian saluran pembentukan urin. Selanjutnya adalah hasil pengamatan dan pembahasan. Di sini dapat kita lihat alat peraga yang telah kita buat. Terdapat botol bekas yang sudah dibagi menjadi 2 yang diumpamakan sebagai corong, dan di situ diberi pembolong pada tutupnya, dan di atasnya diberi kain kasa yang tujuannya agar dapat menyaring partikel besar seperti beras yang dianalogikan sebagai protein. Sedangkan seperti bubuk kopi dan bubuk teh masih dapat larut, dapat kita lihat di dalam selang yang berwarna hitam. Lalu di bagian tubulus proksimal itu kami beri kasa, kami sumpal dengan kasa kembali, tujuannya untuk menahan laju air sehingga menggambarkan proses penyerapan kembali air serta juga garam dan gula. Selanjutnya air terus mengalir, volumenya semakin sedikit dan melewati tubulus distal. Nah, di sini terjadi penambahan zat-zat yang masih dibutuhkan untuk membentuk urin sesungguhnya, dan selanjutnya akan mencapai kepada gelas aqua yang sudah kami potong yang dianalogikan sebagai kandung kemih. Selanjutnya, hasil percobaan alat peraga pembentukan urin. Yang pertama, proses filtrasi adalah penyaringan yang berlangsung di glomerulus dalam badan Malpighi. Dalam alat peraga ini digunakan kain kasa sebagai penyaring, sehingga terjadi proses filtrasi. Selanjutnya, terlihat butiran garam dan gula tersaring pada proses reabsorpsi. Di sini dikarenakan diberi kain kasa sebagai penahan agar butiran yang diasumsikan sebagai garam dan gula tersaring kembali yang tadinya sudah lolos pada proses filtrasi. Selanjutnya, hasil urin yang keluar tidak sebanyak cairan yang masuk. Di sini karena telah terjadi proses reabsorpsi air pada tubulus proksimal. Selanjutnya ini tadi yang kami jelaskan, bubuk ini diumpamakan sebagai kopi dan teh, bubuk kopi diumpamakan sebagai garam, dan bubuk teh itu diumpamakan sebagai gula. Beras diumpamakan sebagai protein. Pembahasan. Cara kerja alat peraga pembentukan urin yaitu dengan cara mencampurkan partikel berukuran besar dan kecil, yaitu beras, kopi, dan teh yang dilarutkan bersamaan. Adanya partikel-partikel besar yang di beras sebagai protein yang tertahan pada proses filtrasi, dan partikel kecil, teh sebagai gula dan kopi sebagai garam, yang masuk melalui saluran glomerulus akan disaring melalui selang plastik yang sebelumnya telah diberi kasa untuk menahan partikel yang berukuran kecil. Di sini terjadi proses reabsorpsi untuk masuk ke tahap selanjutnya, yaitu air yang masuk setelah melewati proses reabsorpsi akan semakin sedikit. Air yang masuk akan diteruskan mengalir ke selang plastik yang dipasang melengkung, yaitu pada bagian lengkung Henle. Air akan terus melewati tubulus distal untuk mengalami proses augmentasi. Selang yang melengkung menunjukkan adanya peristiwa penampungan urin pada tubulus distal. Hasil augmentasi pada tubulus distal sudah berupa urin sesungguhnya dan langsung dapat melewati ureter untuk selanjutnya ke bagian kandung kemih.
Kesimpulannya adalah, filtrasi merupakan proses penyaringan yang berlangsung di glomerulus pada badan Malpighi. Bahan yang sudah disaring yaitu air, sampah nitrogen, glukosa, dan garam-garam mineral yang kemudian akan masuk ke dalam kapsul Bowman dan terbentuk urin primer. Reabsorpsi sendiri merupakan penyerapan kembali yang masih ada di dalam darah setelah mengalami filtrasi. Dalam tubulus proksimal, urin primer mengalami reabsorpsi yang terdiri dari penyerapan air, gula, asam amino, garam, dan ion-ion lainnya. Augmentasi adalah proses penambahan ion, senyawa amonia, dan juga penambahan air pada urin sekunder dalam tubulus distal. Hasilnya dapat berupa urin yang akan dimasukkan ke dalam tubulus colectivus. Urin dari tubulus pengumpul selanjutnya dialirkan melalui ureter dan ditambung ke dalam kandung kemih. Urin dalam ureter bergerak secara peristaltis menuju kandung kemih. Saran yang dapat kami sampaikan yaitu pada pembentukan urin ini, pada proses augmentasi masih dapat dikaji lagi agar dalam hal penambahan ion dan senyawa dapat dilakukan dan dapat digambarkan dengan jelas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada hal-hal yang kurang tepat, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.